teman-teman muda yang terkasih, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Saya Romo Agustinus Agus Widodo yang saat ini sedang belajar di Italia, tinggal di kota Roma. Ini saya berada di depan rumah tempat tinggal saya, namanya Collegio San Paolo Apostolo. Kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda dengan wabah coronavirus, dan Italia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah dari coronavirus ini. Sejauh saya ingat, kasus pertama coronavirus di Italia itu pada tanggal 21 Februari. Dan sampai saat ini sudah puluhan ribu kasus dan juga sudah ribuan orang yang meninggal diakibatkan karena coronavirus ini. Situasi ini memang menjadikan hidup kami tidak mudah karena kami harus menghentikan segala aktivitas, termasuk aktivitas perkuliahan dan juga aktivitas peribadatan. Kami bersyukur bahwa kami tinggal di Collegio sehingga masih bisa tetap merayakan Ekaristi setiap hari. Dan tidak lupa, di dalam perayaan Ekaristi setiap hari yang dapat kami rayakan, kami senantiasa berdoa untuk Anda semua, untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia, tidak hanya di Italia dan Indonesia yang hari-hari ini terpaksa tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung. Teman-teman muda yang terkasih, dalam situasi yang sulit semacam ini, kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam membawa warta keselamatan, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa coronavirus ini sejauh pengalaman yang kami alami di sini termasuk salah satu virus yang sangat berbahaya. Mengapa saya katakan sangat berbahaya? Yang pertama karena virus corona ini sangat mudah menular kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, virus corona ini juga dengan mudah mengenai semua orang, tidak memandang usia, tua ataupun muda. Jadi kasus yang terjadi di sini tidak hanya orang-orang tua saja yang kena, tetapi juga banyak orang-orang muda, bahkan mereka akhirnya juga meninggal. Maka kita semua, orang-orang muda, juga sungguh-sungguh dipanggil untuk membawa warta keselamatan ini bagi banyak orang melalui sikap dan pola hidup kita yang baik. Pertama-tama, kita semua tentu diajak, kendati situasi seperti ini, tetapi tidak perlu takut dan juga tidak perlu panik. Seperti pesan Injil hari ini, Malaikat Gabriel berkata kepada Bunda Maria, jangan takut. Maka sikap ini pertama-tama juga perlu untuk kita bawa dan kita wartakan, tidak usah takut dan tidak usah panik. Kemudian sikap yang kedua adalah kita diharapkan untuk sungguh-sungguh taat pada kebijakan-kebijakan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh gereja. Karena kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang demi keselamatan kita. Kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan itu didasarkan pada keselamatan masyarakat atau gereja mengistilahkan keselamatan jiwa-jiwa. Maka kita diharapkan untuk sungguh-sungguh taat pada kebijakan-kebijakan itu. Misalnya, kita dengan setia menjaga jarak satu sama lain atau yang disebut dengan social distancing. Ketika kita tidak bisa menghindari harus bersama-sama dengan orang lain, kita ciptakan jarak yang aman, minimal 1 meter. Syukur bisa lebih, agar tidak terjadi kontak fisik yang itu menjadi potensi yang sangat mudah untuk menularkan coronavirus ini. Kemudian yang kedua, juga kita diharapkan berani berkorban, mengendalikan diri untuk mau tinggal di rumah. Karena itu yang akan menjaga kita untuk tidak mudah tertular, sekaligus juga tidak menularkannya kepada orang lain. Tinggal di rumah bagi kita memang bukan hal yang mudah,
ada rasa bosan dan lain sebagainya. Tetapi mari ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk berkorban. Banyak orang juga telah dan sedang berkorban untuk kita. Kita lihat pengorbanan para dokter dan para tenaga medis. Dan kita pun juga diajak untuk berkorban dengan cara tinggal di rumah. Tidak usah keluar kalau tidak ada keperluan yang sangat penting dan mendesak. Kita jadikan kesempatan tinggal di rumah untuk meningkatkan kualitas relasi dan komunikasi dengan anggota keluarga kita. Juga ketika kita tidak bisa lagi beribadah secara langsung di gereja, kita jadikan keluarga-keluarga kita sebagai gereja mini, tempat kita berdoa, tempat kita merenungkan kitab suci, tempat kita saling bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Untuk secara khusus juga mohon agar Tuhan segera membebaskan kita semua dari wabah coronavirus ini. Teman-teman muda yang terkasih, saya kira hal-hal ini yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita supaya kita jangan sampai tertular oleh wabah corona ini, sekaligus kita juga tidak membawa dan menyebarkan virus ini kepada orang lain. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Berkah dalam.